HSG hari ini ditutup naik 63,55 poin atau plus 0,84% ke level 7318,02. HSG sepanjang hari ini ditutup hijau dan sudah mendekati area all time high yang ada di 7355. Bila ini dijebol dalam beberapa waktu ke depan, maka IHSG akan membentuk all time high yang baru. Nah, di saat IHSG ditutup hijau, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 5 saham sektor telekomunikasi, di mana yang pertama ada saham Telkom, kemudian Excel, ISAT, Friend, dan yang terakhir ada saham Tower. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Telkom atau Telkom Indonesia. Telkom hari ini ditutup turun 20 poin atau minus 0,44% ke harga 4520 per lembar saham. Ada 915.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 414 miliar. Asing hari ini net buy, dan dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi terlihat jelas dipimpin oleh broker ZP, RX, dan juga BB. Dari segi teknikal, Telkom masih dalam fase sideways. Support sideways-nya bila kita tarik lebih jauh terdekat ada di sini 4480, kemudian support selanjutnya ada di 4360. Resist terdekatnya bila ternyata naik, resist terdekat ada di 4650. Bila ini dijebol, resist selanjutnya ada di 4770, kemudian di 4850. Bagi Anda yang mengincar Telkom, cermati di area 4480. Bila kemudian mantul di sekitar area sini, bisa mulai cermati buy, dan bagi yang fast trade bisa mulai cermati untuk sell di sekitar 4650. Yang kedua ada saham Excel atau XL Axiata Tbk. Excel hari ini ditutup naik tipis 10 poin atau plus 0,37% ke harga 2650 per lembar saham. Ada 168.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 44,7 miliar. Asing hari ini net buy setelah 5 hari perdagangan sebelumnya selalu net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker BD, SQ, dan juga CC. Dari segi teknikal, Excel juga dalam fase sideways. Hari ini bentuk doji namun belum konfirmasi untuk mantul. Anda bisa tunggu di area sekitar supportnya dalam beberapa waktu terakhir di 2600 bagi yang ngincar pengen beli. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan enggak mantul ya jangan buru-buru beli, atau kalau misalkan sudah atur MM-nya bisa mulai cicil beli di sekitar area sini. Bila ini dijebol, resikonya bisa turun menuju ke 2510. Namun bila ternyata yang terjadi sebaliknya, besok hijau, titik yang bisa cermati yang pertama sekitar area sini 2710. Bila ini mampu dijebol, resisten selanjutnya ada di 2770, kemudian di 2840. Yang ketiga ada saham ISAT atau Indosat Tbk. ISAT hari ini ditutup naik 100 poin atau plus 1,38% ke harga 7.300 per lembar saham. Ada 66.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 48,7 miliar. Asing hari ini net sell, sudah net sell sejak tanggal 22 Agustus yang lalu kecuali tanggal 24, kemudian tanggal 5 September kemarin. Sisanya net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi terlihat jelas dipimpin oleh broker KZ dan juga LG. Dari segi teknikal, ISAT hari ini mencoba menguji resist yang ada di 7400. Dalam beberapa waktu terakhir, ISAT ini masih sideways dengan supportnya di sekitar 6960 dan resistnya sekitar 7400. Nah, besok cermati apabila mampu closing di atas 7400, arahnya berpeluang menuju ke 7625. Ini resisten selanjutnya bila masih mampu naik. Target selanjutnya ada di 7800. Namun sebaliknya bila ternyata besok nggak mampu jebol malah merah lagi, Anda bisa mulai tunggu di sekitar area supportnya yang ada di 6960. Sekitar sini lagi cermati mantul apa enggak. Kalau misalkan nggak mantul malah dijebol, berarti ISAT keluar dari fase sideways, resikonya bisa dibawa turun menuju ke sini dulu. Yang pertama 6825, kemudian bila ternyata masih dijebol juga, resikonya bisa dibawa menuju ke 6550. Yang keempat ada saham Friend atau Smart Friend Telekom Tbk. Friend hari ini ditutup
turun 3 poin atau minus 3,4% ke harga 85 per lembar saham. Ada 9,6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 83,4 miliar. Asing meskipun harganya turun, asing net buy dan sudah net buy dalam 6 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker LG, kemudian PD dan juga MG. Dari segi teknikal, Friend juga masih dalam fase downtrend. Titik yang bisa cermati terdekat ada di sekitar sini 84. Kalau misalkan ini dijebol juga, risikonya bisa dibawa menuju ke 79. Ini support selanjutnya. Kalau misalkan 79 tetap dijebol, risikonya bisa dibawa menuju ke 75. Cermati sini mantul apa enggak. Sebaliknya, bila ternyata Friend mulai ada pembalikan, misalkan di 84 kemudian mantul, resisten terdekat tetap di 93. Kalau misalkan ini mampu dijebol, ada peluang balik lagi menuju ke resisten selanjutnya yang ada di sekitar 100 sampai 102. Namun untuk saat ini masih dalam fase downtrend. Jadi kalau misalkan emang niat beli, ya siapkan MM-nya sampai di harga bawah. Atau kalau misalkan bagi yang emang niatnya scalping atau fast trade, itu cermati sampai ada pantulan dulu. Yang terakhir ada saham Tower atau Sarana Menara Nusantara. Tower hari ini ditutup turun 15 poin atau minus 1,23% ke harga 1195 per lembar saham. Ada hampir 600.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 71,4 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi. Meskipun sini terlihat net buy ya, namun secara umum itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker AI, DP, BB dan juga PD. Dari segi teknikal, Tower untuk saat ini itu masih dalam fase downtrend, cuma sudah mendekati area supportnya yang ada di sekitar 1195 sampai 1190. Besok cermati apakah emang mantul atau masih turun. Kalau misalkan turun lagi, berarti ada resiko dibawa menuju ke yang pertama titik yang bisa cermati 1175. Kemudian bila masih turun, resikonya bisa menuju ke 1150. Namun sebaliknya, bagi Anda yang mengincar Tower, untuk dalam waktu dekat setidaknya harus closing di atas garis yang trendline yang saya gambar sini. Jadi kalau misalkan besok setidaknya closing di atas 1225 baru bisa mulai cermati beli, dengan target terdekatnya ada di 1275 atau 1270. Bila ini masih mampu naik, ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di hampir sekitar 1300. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor telekomunikasi yang bisa Anda cermati untuk perdagangan besok dan beberapa hari ke depan. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.